Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Shinichiro yang maju ke depan menyuruh Kazemihara untuk menepi sebentar dan akan Shinichiro ambil alih. Kazemihara bingung apa yang sebenarnya terjadi, tapi tiba-tiba Shinichiro berteriak di depan kelas karena sudah tak tahan lagi dengan pertemuan yang bodoh semacam ini. Itu membuat seisi kelas menjadi kaget dibuatnya. Shinichiro merasa sia-sia untuk terus dilanjutkan, karena itulah akan Shinichiro ambil alih pertemuan ini dan memaparkan ide miliknya. Jadi teman-temannya bisa menilai apakah ini menarik untuk dilakukan atau tidak. Tapi salah satu berandalan di kelas merasa tersinggung dan mencoba melawan Shinichiro. Shinichiro langsung menilai keadaan kelas seperti seberapa banyak yang protes atau tidak. Tapi 80% di kelas pasti mendukung untuk menyelesaikan masalah yang buntu ini. Meskipun yang menantang sangat sedikit, tapi soal bacot paling keras di kelas. Karena itulah Shinichiro sudah menyiapkan rencananya dengan matang. Bak seorang karyawan kantoran, Shinichiro sudah membuat diagram tentang apa yang akan mereka lakukan, di mana terdapat biaya yang dibutuhkan, masalah yang akan dihadapi, dan semacamnya menjadi grafik. Melihat itu membuat teman sekelasnya menjadi kagum dengan Shinichiro. Shinichiro juga menyeleksi acara apa saja yang tak mungkin dilakukan dengan waktu yang mereka miliki, seperti rumah hantu, Japanese garden, bahkan Nagashi Shomen juga tak bisa. Dan pilihan terakhir adalah kafe tradisional dan takoyaki. Tapi karena mereka selalu berdebat dan waktu yang mereka miliki semakin sedikit, Shinichiro memutuskan untuk menggabungkan kedua pilihan itu, yaitu kafe takoyaki Japanese style. Shinichiro juga memutuskan kalau takoyaki memiliki 4 rasa dan juga menyajikan berbagai macam jus. Juga persiapannya tak terlalu sulit. Semua murid di kelas juga tampak setuju dengan ide barusan. Tapi salah satu murid yang selalu berdebat bernama Akasaki merasa kalau ini terlalu membosankan. Shinichiro juga sudah menduganya akan terjadi seperti ini. Karena itulah Shinichiro sudah membuat rencana seperti membuat salah satu takoyaki yang berisikan wasabi. Mendengar itu membuat Akasaki menjadi sangat tertarik dibuatnya. Bahkan soal pakaian juga Shinichiro pikirkan secara matang. Tapi Kazemihara memotong karena khawatir dengan anggaran yang mereka miliki tak akan cukup. Shinichiro berkata untuk tak perlu khawatir karena Shinichiro sudah melakukan negosiasi dengan penyedia bahan juga, yang membuat Kazemihara kaget betapa matangnya rencana Shinichiro. Suasana kelas menjadi berubah di mana kebanyakan dari mereka tampak setuju dengan ide dari Shinichiro. Meskipun kebanyakan mereka lebih lega karena punya tujuan yang jelas, tapi murid berandalan masih saja menolak ide tersebut karena terdengar merepotkan dan tak mungkin ada yang setuju dengan ide Shinichiro. Shinichiro mengenali orang itu bernama Noroda yang tak ingin ribet, dan Tsuchiyama yang tak menyukai orang seperti Shinichiro menonjol. Meskipun mereka banyak bacot, tapi Shinichiro tak akan memperdulikannya dan akan mengatasinya nanti. Shinichiro berkata untuk beralih ke topik utamanya, di mana ia membawa alat masak takoyaki dan akan memasak sampelnya langsung di sini agar teman sekelasnya bisa langsung mencobanya. Tentu membuat teman sekelasnya itu sangat kaget. Genji juga kaget apakah Shinichiro punya izin, tapi Shinichiro berkata kalau ia tak punya izin, yang membuat Genji ketakutan. Dengan perlahan Shinichiro mulai membuat takoyaki itu. Dengan penuh kehati-hatian takoyaki itu dibuatnya, yang mana aromanya menggoda semua murid di kelas. Dan jadilah takoyaki yang siap dimakan. Tapi teman-teman kelasnya tampak ragu mencobanya. Shinichiro juga menyadari kalau suasana kelas menjadi lebih sunyi dibanding sebelumnya. Jika tak ada seorang pun yang mencobanya, rencana Shinichiro pastinya akan gagal total. Haruka yang tiba-tiba bersemangat mengangkat tangan ingin mencoba. Meskipun Shinichiro tak tahu apa tujuan Haruka, ingin membantu atau hanya ingin makan saja, tapi Shinichiro sangat terbantu. Haruka pun mulai mencoba takoyaki buatan Shinichiro dan sangat kagum dengan rasanya yang begitu lezat. Itu membuat seisi kelas menjadi penasaran ingin mencobanya. Kepolosan Haruka sangat membantu Shinichiro di situasi ini dan bertanya siapa lagi yang mau mencobanya. Dan dengan cepat murid menyerbu ingin mencobanya, bahkan berebutan tak sabar mencicipinya, yang membuat Shinichiro kaget. Di luar dugaan semua orang menyukai takoyaki buatan Shinichiro, tapi ada satu orang yang sial, yaitu Genji yang dapat takoyaki isi wasabi, yang membuat Genji kesal kenapa harus ditambahkan pada saat uji coba. Dan setelah itu suasana yang
suram itu menghilang dan Shinichiro bertanya soal idenya apakah mereka semua setuju. Dan tentu mayoritas murid di kelas setuju dengan rencana Shinichiro. Shinichiro pun meminta maaf ke Kazemihara karena sudah mengambil alih perannya. Tapi Kazemihara tampak tak peduli juga dan mengesahkan kalau mereka akan menggunakan ide dari Shinichiro dan memutuskan untuk istirahat sejenak. Shinichiro pun keluar dari kelas mencari udara segar. Jika itu Shinichiro yang dulu, tak mungkin ia bisa melakukan hal semacam itu. Tapi dengan presentasi ini berhasil menyatukan satu kelas dan Haruka pasti akan merasa bahagia dengan festival budaya ini nantinya. Haruka pun tiba-tiba datang mencari Shinichiro. Haruka sangat kagum dengan presentasi sebelumnya dan tak percaya Shinichiro melakukan itu semua. Tapi bagi Shinichiro, pujian Haruka berlebihan. Mereka semua setuju karena sudah lelah dengan pertemuan yang tak menghasilkan apapun. Haruka penasaran kenapa Shinichiro begitu bersemangat soal festival budaya. Memangnya terjadi sesuatu. Shinichiro melakukannya karena Haruka, di mana Haruka ingin bersenang-senang ketika festival budaya dimulai, yang membuat Haruka kaget. Jika Shinichiro tetap diam dan kelas mereka melakukan sesuatu yang tak menyenangkan, pasti akan membuat Haruka sedih. Tiba-tiba Kazemihara muncul entah dari mana dan berkata kalau waktu istirahat telah berakhir. Masih banyak hal yang harus mereka diskusikan juga. Karena Shinichiro yang punya ide, maka Shinichiro harus membantu memutuskannya. Shinichiro pun kembali sembari mengajak Haruka dan Haruka berterima kasih atas apa yang Shinichiro lakukan untuknya. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa senang dapat membantu Haruka dan cerita pun berlanjut.